Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan. Kali ini saya sedang di situ gunung bersama kawan lama. Kawan baru, tapi lama sudah nggak ketemu. Di udah berapa lama dok? 3 tahun ya? 3 tahun setengah. Ya main-main ke Sukabumi, ketemu orang ini. Karena kesibukan masing-masing jadi nggak pernah ketemu. Akhirnya ketemu lagi. Nah kali ini kita akan bicara tentang kegiatan kawan saya. Kebetulan kawan saya ini apoteker juga. Ya kan, apoteker no? Ya, Apoteker juga. kebetulan. Sangat kebetulan apoteker. Nanti kegiatan apoteker yang dia jalani sekarang coba ya kita tanya. No, kenalan dulu. Perkenalan, nama saya Noviadi. Nah, kemudian saya lulusan apoteker tahun 2018 dari Universitas Pancasila. Mantap. Atau ceritanya. Nah sekarang kerja di mana no? Sekarang kerja di salah satu industri farmasi swasta di daerah Sukabumi. Mantap. Di industri farmasi itu sebagai apa no? Di industri farmasi itu di bagian quality assurance, QA. di QA. Quality assurance. Kalau jadi ini penontonnya ini no, sebelum kita lanjut penontonnya ini kan umum ya, jadi ada yang apoteker juga, ada yang bukan apoteker. Iya. Nah, coba nanti disebutin tuh quality assurance itu apa tuh? Bagian QA di farmasi itu apa coba? Mana tahu yang ada yang masih kuliah kan apoteker kan? Ya, betul. Siap. Jadi QA itu quality assurance itu artinya pemastian. Pemastian mutu. Di bagian pemastian mutu itu merupakan salah satu kalau kita tahu kan ada 3 personil kunci di industri Oh iya, farmasi. ada 3 poin itu. Ada di QA atau quality assurance pemastian itu, ada quality control atau QC. Yang ketiga bagian produksi. Bagian produksi. Berarti Jadi, 3 nih. 3 itu berarti kepalanya kan apoteker Tiga semua itu kan? kepalanya apoteker dan itu Tapi personil lu kunci di industri farmasi dan itu wajib. wajib kan 3. Tapi lu pemegang SIA di industri nggak? Bukan. Oh bukan. Jadi ada kalau misalnya itu dipegang oleh manajernya guys. Tenang guys. Berarti belum sampai situ levelnya. bukan manajer dulu berarti. Bukan. Bukan manajer. Ya, Berarti kawan yang masih Posisinya cari-cari. masih anak Masih- bawang guys. Masih anak bawang masih cari-cari. Bintang tamu saya sebenarnya masih cari-cari semua. Cuman kan siapa tahu bisa memberikan gambaran kan pengalaman buat yang mau jadi apoteker atau yang tertarik mau masuk apoteker. Siapa tahu ya. Motivasi guys. Di quality assurance di bagian mana kan luas tuh pemastian mutu. Apa ya, tugasnya dulu deh pemastian mutu ngapain sih pemastian mutu? pemastian mutu itu tuh Industrinya farmasi obat ya. Terus di apa ya? kalau di pemastian mutu itu harus memastikan guys, mulai dari awal barang datang diolah sampai barang dijual, nanti barang itu nanti ada balik lagi ke pabrik, nah itu semua diurusin QA itu. Cuma diurusin QA. Ya, jadi QA itu kerjaannya paling banyak guys. Semua diurusin. Ada Semua apa departemen serahin ke ada QA. Ada apa serahin ke QA. gitu guys. Wah ini Makanya sumber daya di QA itu kalau misalnya ini mungkin setiap industri mungkin beda-beda ya. Bagiannya mungkin beda-beda. QA-nya. Kebetulan di tempat saya kerja itu ada 5 guys. 5 5 bagian. posisi ya. 5 posisi. Untuk QA itu ada 5. Apa aja? Coba sebut. Pertama itu quality compliance. Compliant. Bagiannya Pasti. ngapain tuh kalau compliant? Kalau compliance itu misalnya ada regulasi baru dari BPOM atau misalnya CPOB nih, penerapan CPOB itu dikuasai oleh QA compliance. CPOB. Jadi kalau ada regulasi yang baru, terus ada update, misal sertifikat CPOB pabriknya habis, nah itu yang resertifikasi, yang Bagian nyiapin datanya, yang compliance. apa itu. Bagian compliant berarti. Selain itu dia mungkin training juga ya, training juga. Iya, dia training juga, Training karyawan. karyawan, pengembangan. Terus kalau ada regulasi baru dia yang sosialisasi, nah kayak gitu sih. Nah, yang pertama quality assurance bagian compliance. Yang kedua Yang kedua itu ada perilisan. Biasanya Perilisan. itu penting guys. perilisan produk berarti ngomongin. Ya. Bagian Tapi kan biasanya itu kan kerjanya nggak cuma satu ya, nggak dari situ doang. Misal bisa dicampur dengan AVL. AVL itu ada approval Jadi vendor yang daftar vendor yang udah disetujui. Jadi itu biasanya digabung-gabung guys, tergantung lah. berarti kan
KVL itu gunanya buat ngelis vendor-vendor mana yang sudah bisa jadi pemasok kita kan, distributor kita. Jadi kan intinya kan kita mau menjaga kualitas guys. Jadi kalau lu beli bahannya kemana-mana nanti dibohongi. Nah, ya, kalau sembarangan ya kan. Jadi itu kalau vendor itu kan sebenarnya kita punya kualifikasinya. Misal dia harus mempunyai sertifikat apa. Dan itu pun kita audit dulu sebelum kita masuk Audit. ke AVL itu. Yang ketiga, Yang ketiga itu ada kualifikasi, validasi, sama kalibrasi. kualifikasi. Nah, Oh, ini. jadi itu ngurusin kualifikasi peralatan, mesin, utility gitu. Terus kalau validasi itu ada banyak guys. Sebenarnya validasi itu ada validasi proses, validasi metode analisa, ada validasi pembersihan. Nah, kebetulan kalau di industri saya yang memegang untuk validasi proses itu masih dipegang oleh R&D. Masih R&D. Tapi mungkin di pabrik lain kalau Ada QA ya. QA kualifikasi validasi itu mungkin megang validasi proses juga. Nah itu tergantung industri guys. Tergantung. Ada aturan bakunya sih. Kemudian kalau validasi metode analisa itu pasti dilakukan oleh QC atau Andevnya R&D. Keempat apa? Keempat itu ada namanya product annual review atau pemantauan mutu produk Pemantauan atau mutu. pemantauan mutu produk tahunan gitu. Ya, itu Bedanya sama perilisan produk? beda guys. Beda. Jadi kan gini, kita kan bikin obat itu kan dalam batch-nya banyak ya. Dalam 1 tahun itu kita review tuh si produk tersebut mulai dari bahan baku sampai obat jadi sampai produk kembalian itu obat ini gimana riwayatnya gitu. Apakah masih sesuai dengan validasi prosesnya atau banyak rejectnya atau misal ada proses yang harusnya bisa Harusnya, diimprove ya. gitu buat bagusin ini produk gitu. Kan misal nih, produk ini ternyata susah dicetak gitu. Padahal Masalahnya kenapa dong? padahal validasi prosesnya bagus. Bagus padahal. Tapi pas Lagi jalan jalan. produksi ternyata banyak Oh. batch-batch yang susah dicetak Ya. atau capping. Banyak kendala-kendala, Kendala. cracking, capping, lah ini kok apa yang salah? Nah, Nah, itu apa yang tugasnya salah? si QA, Iya, pemantauan mutu produk. pemantauan mutu produk. Jadi itu PMP. minimal itu syaratnya itu 3 batch guys. Jadi kalau misalnya lu udah produksi 3 batch Berhasil? atau misalnya setahun ada produksi 50, berarti itu lu mau mantaunya 3 batch boleh. Tapi Oh, kalau mau itu setahun ya. langsung boleh. Tapi Baiknya mana? Baiknya enakan 3 batch dulu apa langsung 50 Ah. baiknya? baiknya sih sedikit-sedikit guys biar nggak Dicicil, dicicil. ya jadi gitu. Jadi kalau misalnya setahun, kalau misalnya lu tiap dibikin 3 bulan boleh. Ya 3 bulan sekali atau minimal 3 batch itu sih syaratnya. Berarti bisa syaratnya itu antara batch atau waktu. Atau waktu. Iya, itu kita tentukan. Dan itu nanti ada feedback ke produksi, ada feedback ke utility kalau misalnya mesin yang bermasalah, atau ke produksi kalau misalnya proses yang bermasalah, atau memang dari formulanya Itu guys. ada formula. Kalau dari Si formula R&D-nya. kita balikin ke R&D-nya. R&D-nya berarti. Jadi Berarti itu banyak departemen yang terlibat nanti berarti kalau Hmm. misalkan ada kendala di produk ini. Tapi Iya. kalau nggak ada kendala, lancar-lancar aja dong. kalau Nggak ada lancar-lancar aja kerjaan. bagus dong. Nggak ada kerjaan dong. Ya enggak, bukan enggak ada kerjaan, tetap bikin laporan. tetap. Betul gitu. Jadi ini kan kalau apoteker baru untuk yang misalkan penonton yang nonton ya. Nah, kalau kawan-kawan yang nggak tahu tuh berarti kan obat sebelum diproduksi massal harus ada validasi dulu berarti. Ya, Nah, di validasi itu ibaratnya kita ngomong bahasa biasa lah. Trial gitu kan ya. Di trial dulu lah. di trial itu memastikan bahwa nanti di setiap proses yang sesuai MBR atau master batch record atau batch record batch lah, recordnya batch sesuai record batch recordnya pembuatan obat itu benar ya kan, itu tuh menghasilkan hasil yang konsisten. Kan kita pengennya itu hasilnya konsisten. Jadi contohnya misalkan kalau 1 kali batch itu harusnya secara teori itu 10.000 tablet misalkan ya, ya harus segitu ya kan, ya minusnya plus minus ya, lah ya. itu kan ada yieldnya. Jadi Ada kan yieldnya. misalnya gini guys, validasi proses itu kan dilakukan 3 batch berturut-turut ya. 3 batch Artinya berturut-turut. 3 batch berturut itu misal kalau lo produksi 1 batch berhasil, berhasil batch 2 berhasil, batch 3 gagal. gagal gimana tuh Nok? Berarti itu ulang dari awal guys. Ulang. Waduh, lo jangan gitu Lu salah validasi berarti benar. yang benar, makanya jangan ngulang lagi dimarahin kan sama atasan lu. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya atau lo produksi 3 batch, 1 batch benar, batch kedua
nggak benar, batch 3 benar, ya hitungannya baru satu guys. Batch 3 doang. Nah, yang bagus itu tiga melakukan satu bagus, dua bagus, tiga bagus. Oke tuh. Nah, produknya bisa dipakai kan berarti. Nah, berarti itu kan secara apa itu kan produk coba-coba. Kan itu produk validasi. Trial. Nah, Trial. Itu bisa dipakai nggak kalau misalnya berhasil produk? kalau itu biasanya ke trial kita belum bisa jual. Jadi kalau Belum bisa jual. kalau dari R&D sendiri itu proses pengembangan obat itu dari trial kemudian nanti ada namanya pilot scale. Oh, skala besar. Ya, skala kecil dulu, biasanya pilot Pilot skala dulu. kecil, nanti pilot scale skala besar itu kan nanti uji stabilitas terus Oh, dan dibagi dua lain-lain. berarti Nah, ada itu pilot nanti scale. kan nyiapin dokumen registrasi namanya Ya, buat buat dapat daftarin. NIE. Buat Tahu nggak daftarin. NIE? Nah, ini emang Tulis nanti di sini. Ini ya. nanti dapat hadiah. Gak ada aja guys. Cuma bagi sharing-sharing aja. Jadi gitu tadi udah dapat NIE, berarti kan obat baru bisa dijual. Terus gimana tadi pertanyaannya kalau hasil pilot itu? Kan ada dua tuh, boleh dijual pilot nggak gitu? pilot skala kecil Iya, sama sama pilot besar. skala besar. Nah, gua kira tuh pilot itu langsung skala besar gitu. Soalnya Enggak, pilot ada pilot pilot skala skala kecilnya. kecil. Misal berapa batch aslinya gitu. Itu ada tetap. Bagaimana kalau gagal? Kan validasinya berhasil terus So kalau pilotnya gagal. kalau validasi itu kan sebenarnya kan setelah pilot ya. Jadi kan setelah pilot itu kan produk udah bisa dipastikan oke. Oh, jarang. Kemudian pas skala besar kan kita nggak tahu juga tuh. Pas skala kecil mungkin bagus, pas skala besar, pas pindah mesin gede itu belum tentu bisa berhasil. Jadi makanya perlu divalidasi prosesnya itu. Bahwa misal proses mixing selama 5 menit itu bisa homogen tercampur. Nah itu harus dipastikan. Kalau misalnya lu cetak dengan parameter kekerasan terus bobot terus ketebalan segini, ya itu harus dapat segitu. Kalau Plus nggak minus lah. Nggak mesti Nah, harus ya. sama kan. ada plus minusnya. Ada plus minusnya. Tetapnya prinsip di validasi kualifikasi itu 3 batch per turun. 3 batch per turun. Pokoknya makanya lakukan dengan benar. Kalau enggak buang-buang, Buang-buang duit buang-buang. perusahaan. Iya sih. Kita mah kroco-kroco nggak ngerasain. Ya. Paling ngerasainnya. Paling nanti capek ngerasain. cuma suruh ulang lagi, ulang lagi. Terus yang kelima? Yang Ada? kelima itu ada namanya supervisor IPC. Oh, dipisah ya, dipisah kalau di industri lu ya. Ya karena Bisa. ya itu tuh makanya tergantung industri sih. Nah kalau di industri gua kebetulan itu IPC dipisah. IPC itu in process control. Ngapain tuh Nok, IPC? Sebenarnya kalau misalnya IPC ini itu bisa di QC bisa di QA ya. Di tempat Nah saya kebanyakan tuh, sih QC ya Pak. tempat saya tuh QC, Pak. Nah di tempat gue ini kenapa dipindah di QA karena biar balance. QC kan ngecek kalau IPC di bawah QC bisa kong kali kong guys. Ya, oke. Ya itu Iya, iya, di iya. ya itu Iya, iya. bisa. Masuk gitu. akal, masuk akal. Karena kan prosesnya jelek nih, tapi ini hasilnya oke ya udah. Heeh, Nggak apa-apa deh. nggak apa-apa. Makanya biar ada checks and balance. Makanya ditaruh di QA ya kan. Gitu sih. Makanya bisa ada QA sendiri. Berarti tadi validasi sebagian kita bahas tuh validasi. Nah validasi kan tadi yaitu validasi kan ada banyak. Tadi validasi proses. Jadi Proses. kebanyakan R&D di tempat saya sih. Terus yang kedua Validasi metode pembersihan pembersihan. sama validasi metode analisa. Metode analisa. Nah, metode analisa itu di program QC sama andefnya R&D. Metode analisa yang ada yang parameternya itu akurasi, presisi gitu. Nah, ya. Sekarang validasi kalibrasi, Nok. Kalibrasi ngapain? Kalibrasi. Nah. Biasanya lu ngapain? Kalibrasi. kalibrasi itu jadi kalau di QA itu memegang programnya. Jadinya tuh program karena kan alatnya banyak dan itu kan kalibrasi itu per periode ya, ada periodenya. Misal satu alat itu bisa 1 tahun sekali, atau 6 bulan sekali atau tergantung alatnya. Karena tujuan kalibrasi kan sebenarnya untuk Memastikan Memastikan bahwa alat bahwa itu telah telusur ke standar tertentu. Ya. standar tertentu Nah, standar ini bisa di traceable lah. Traceable itu artinya bisa ditelusuri, bisa ditelusuri. Intinya itu sih. Nah, contohnya misalkan termometer ya, misalkan termometer. Ya, misal termometer. Yang sederhana aja termometer aja. Misalkan lo punya termometer satu nih, termometer raksa. Nah, termometer lo menunjukin suhu 27. Nah, itu nanti dibandingin sama termometer standar. Yang standar itu Bener 27 nggak? apa enggak gitu. Jangan-jangan punya lo 27
Yang suhu ini aslinya cuma 15. berarti termometer Jadi lo yang salah. kepanasan. Gitu. Termometer lo yang salah. Berarti harus termometer lo harus dikalibrasi ya, tujuannya kalibrasi itu. Tujuannya kalibrasi itu. Jadi Memastikan. memastikan bahwa angka lo itu Bener sama yang dibandingkan standar dengan gitu ya. standar lain itu mirip. Mirip. Itu kalibrasi berarti khusus untuk alat ukur ya Nabi, yang ada Ya range kalau angkanya. kalau secara CPOB itu kan alat untuk mengukur, menimbang, mencatat, ya itu mungkin nanti cari sendiri lah. Cari sendiri, cari sendiri lagi. Pokoknya pasalnya di CPOB itu yang Pokoknya harus dikalibrasi. menimbang, mengukur ya, yang ada Ya, parameter gitu yang mencatat. Nah, cuman kan ini kalibrasi itu ada kalibrasi internal, ada eksternal. Jadi yang internal itu perlu kalibrasi dilakukan oleh pihak pabrik sendiri. Pabrik sendiri ya, dilakuin sendiri lah. Kita punya Karena kan fasilitasnya. untuk jadi apa ya istilahnya web kalibrasi itu kan syaratnya ketat guys. Jadi kalau untuk alat-alat yang tertentu yang standarnya lebih tinggi, nah itu biasanya kita kalibrasinya ke vendor lain. Nah, itu dinamakan kalibrasinya kalibrasi eksternal. Karena kita nggak bisa lakukan. Berarti ada dua ya, kalibrasi internal sama eksternal. Nah, iya, kayak gitu sih. Makanya kalau penggaris itu kan alat pembandingnya susah guys. Apa tuh penggaris pembanding? Ya, itu makanya. Itu masih jadi siapa yang mungkin yang ada yang tahu bisa bisa komen deh, pakai komen di apa? bawah. Mungkin Apakah pakai- penggaris itu dikalibrasi? Karena penggaris apa ya parameternya, coba deh. Coba pikir ya di sini ya. Karena kan ya tergantung tadi tujuan penggarisnya itu buat apa. Karena di sana itu buat mengukur sesuatu yang presisi. Nah itu penting kan, kalau yang presisi kan ketika harus diukur keberulangannya harus nilainya harus sama ya, Iya. presisi kan. Mana tahu tadi penggaris lu bengkok. Iya dah. Nah mungkin siapa tahu, gak ada yang tahu, tiba-tiba 25 cm segini penggaris lu kecil dikit ya kan. Terakhir ya Kualifikasi. kualifikasi berarti yang lu pegang ya. Nah, kualifikasi ini Kualifikasi ini gimana nih? Ini kalau kawan-kawan nggak tahu, sepanjang kemarin kita bahas kualifikasi dulu nih. Ada curhatan kualifikasi nih. ada yang bertahun-tahun nggak selesai kualifikasi. Ada yang proyek abadi nih, kerjaan abadi begitu masuk nggak kelar-kelar sampai resign. Gimana? Jangan lah jadi itu. Kalau kualifikasi apa tuh? Umumnya dulu deh, Kalau ngapain di kualifikasi kualifikasi itu kan sebenarnya memastikan bahwa suatu mesin atau peralatan itu sesuai dengan tujuan penggunaannya. Itu sih sebenarnya. Contohnya nih, misalkan apa nih? Gue punya mesin tablet nih, Cetak tablet. Nah, gue kan tujuan penggunaannya apa? Buat bikin tablet. Ya bikin tablet, masa mau bikin kapsul, Masa gue beli mesin tablet hasilnya hasilnya kapsul? nggak sesuai, Itu kan. nggak sesuai. Tujuannya kualifikasi itu tuh, memastikan Memastikan. alat yang kita beli itu sesuai dengan tujuan penggunaannya. Kalau validasi memastikan prosesnya, Memastikan prosesnya benar. Kalau kalibrasi alat-alat Alatnya, memastikan pembacaannya pembacanya benar. Nah, kalau kualifikasi memastikan memastikan bahwa alat yang alatnya berfungsi sesuai dengan tujuan tujuan. penggunaan. Itu ada namanya itu life cycle kualifikasi. Waduh, Life cycle apa tuh? kualifikasi itu Kualifikasi berawal dari URS atau kebutuhan pengguna. kebutuhan pengguna. Kebutuhan spesifikasi pengguna ya. SPK ya? User requirement specification URS. Berarti spesifikasi kebutuhan pengguna. User. Nah, itu guys. Nah, sebenarnya awalnya dari situ. Nah, dari situ itu kan sebenarnya kita pengen nih, misal mau beli mesin cetak tablet kayak tadi. Nah, mesin cetak tablet ini itu mau gimana spesifikasinya, misal panjisnya ukuran tipenya tipe D atau tipe E atau berapa, terus ukuran base-nya itu diameternya berapa, terus jumlah panjisnya berapa, terus kecepatan maksimal putaran mesinnya berapa, hoppernya ada berapa banyak. Ini kan setelah dapat vendornya, nanti vendor baru ngasih penawaran guys. Ngasih penawaran, terus kita setuju nih, oke, sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Nah, nanti kan itu alat mulai dirakit tuh sama si vendor. Nah, dirakit, jadi selesai. Nah, selesai itu kita SAP. namanya SAP. SAP ke tempat vendornya ya, Ya, ke tempat vendornya SAP. ke site acceptance test ya. Acceptance Nah, test. jadi kita ke sana tuh meriksa. Kan kita tadi udah punya bukunya nih. Kita
pengen spesifikasinya apa, terus kalau dipencet tombol apa dia apa, kerjanya apa. Nah itu nanti kita tes di sana gitu. Oh, Itu memastikan bahwa sebelum dikirim alatnya udah benar. Jangan-jangan nih tadi kita pengennya ukurannya 3x4, hasilnya ternyata dikasih mesinnya cuma 2x3, ya lebih kecil. kecilan dong, nggak bisa dong. Atau gini, ruangan produksi kita itu 3x4, ternyata mesin yang datang itu 5x6, mau masukin kemana gitu. Mau bongkar ini bongkar ruangan, bikin bobol tembok satu lagi. Makanya pentingnya konfigurasi itu guys. Biar tahu ya masanya. Untuk ruangan sendiri, apalagi kita ruangan produksi existing ya, misalkan existing itu kan berarti kan secara kualifikasi udah memenuhi syarat semua gitu. Tiba-tiba lo beli mesin kegedean, Ya, nah mesin itu otomatis pas naruh mesin kan harus ada bongkar-bongkar guys. Nah berapa biaya yang diperlukan untuk membetulkan kualifikasi yang awal ruangan tadi guys? itu sebenarnya, tapi itu padahal itu biayanya nggak termasuk biaya kualifikasi kan? Iya. Biaya kesalahan kita berarti kan? Biaya kesalahan kita, makanya biaya Biaya kesalahan kesalahan kita. tadi kita cek dulu benar nggak? Oh ya, setelah benar nanti kan Barang barang dikirim ke pabrik kita. Nah, barang dikirim itu nanti Itu ada lagi namanya FAT, factory. Accepted. Jadi udah nyampe kita cek lagi guys. Padahal kan logikanya udah dicek di sana, udah berfungsi Nah ya. iya, Tapi tetap pas Tapi masuk ke tetap. pabrik kita cek lagi. Kita cek lagi. Wah, sekomplek itu berarti gitu. baru Ngelakuin kualifikasi yang Desain. desain dulu ya, desain dulu. kan udah nyampe. Setelah kita cek oke, nah kita cek kualifikasi desain bahwa Desain dulu. maksudnya kualifikasi desain itu memastikan bahwa desainnya itu sudah sesuai dengan kebutuhan kita tadi guys. Misal ukurannya udah sesuai, terus alat-alatnya, part-partnya itu Udah berapa. sesuai, kan biasanya ada alat pendukungnya. Nanti jangan-jangan kita tadi belinya pakai vakum, Nggak ada pas vakum. datang vakumnya nggak ada. Vakumnya nggak ada. Diganti vakum cleaner biasa. Waduh. Kacau. Salah nggak boleh vakum. Nah itu tahapnya kualifikasi desain. Nanti kan setelah desain oke, alat itu dipasang guys di ruangan Instalasi berarti. instalasi. Kualifikasi instalasi. Nah, jadi kualifikasi instalasi itu memastikan bahwa alat dipasang dengan benar. Dengan benar. Sistem penuhnya udah benar dan udah bisa dipastikan bahwa alat ini sudah bisa dipastikan bisa beroperasi. Operasi. Jadi kita cek lagi, misal alatnya ada bagian listrikannya apa aja, nah itu kita cek ya. Terus kelengkapannya Apa aja? cek. Instalasi selesai, udah lanjut oke, lanjut ke kualifikasi Operasional. Jadi di operasional ini tadi kan lu udah bikin itu kebutuhan penggunanya. Misal dipencet tombol A Nyala mesinnya. Misal tombol on ya harus nyala. Harus nyala dong, nggak boleh Masa nggak nyala dipencet dong. tombol on mati berarti belum dicolokin. Boleh dicolokin. Harus nyala dong. Tekan on harus nyala dong. Masa nggak boleh nggak nyala dong. Nah, jadi dipastiin kalau misalnya ada putaran, kalau misalnya putarannya maksimal 10 rpm ya di setting 10 rpm, lu cek harus 10 rpm. Harus 10 rpm dong, nggak boleh. Masa nanti 10 rpm jalannya 50 kecepatan guys. Cepetan dong, muter-muter gak jelas, Rusak alat. rusak alat itu kan muter-muter. Nah di kualifikasi operasional ini sebagai panduan untuk bikin SOP Mesin jalan itu. mesin. Oh iya benar-benar. Terakhir ada lagi nggak? Terakhir Performance. ada performance kualifikasi kinerja. Jadi kinerja itu biasanya tergantung guys. Kalau bisa pakai produk, bisa pakai placebo sih. Ya umumnya sih pakai placebo yang placebo lebih kan. aman sih. Karena kalau produk kan nanti kebuang. Jangan dong, sayang dong. Buat terakhir jangan dong. Jadi kalau misalnya mesin cetak tadi itu, nah kan kita tujuannya apa, buat bisa nyetak dengan spesifikasi tertentu. Nah jadi kita coba benar nggak dengan granul yang kita masukkan, tapi itu granulnya kita juga bikin placebonya itu yang memang pasti bisa dicetak ya. Jangan sampai asal-asalan waduh, dong. masa granulnya nggak bisa dicetak terus lu coba cetak, Terus lu nyalain mesinnya kalau nggak bisa dicetak. Ya lu yang Jadi salah. double. Iya. Harus diperhatikan placebonya semirip mungkin atau sesuai sama yang kita mau ya kan. Jadi bisa dicetak apa enggak. jadi Tapi ngomong placebo itu apa dong? Placebo placebo itu diterangin dong. Placebo itu. pokoknya intinya nggak ada bahan aktifnya ya gampang. Iya pokoknya ya ada bahan aja lah ya. Nggak Ada bahan tapi nggak ada bahan. Iya nggak ada bahan. Jadi nggak ada. Misalkan bikin tablet paracetamol, Nah ya nggak ada bahan-bahannya paracetamol. tetap kayak tablet paracetamol tapi nggak ada bahan aktif
nggak ada bahan aktif paracetamolnya gitu. Jadi ingat itu guys. Ini seru sekali membahas kualifikasi, padahal pasti ada yang bingung nih apa sih bang kualifikasi itu. Kenapa kok apoteker kan kuliahnya nggak belajar kayak gitu ya? Iya. Ya, itu seni guys. Dan itu dipelajari secara otodidak. Tapi belajar sih waktu apoteker, belajar validasi yang Iya kan. tapi kan nggak sampai secara dalam teknis ya. teknisnya gimana ya. Secara prinsip itu diajarin sih. Nah ini tujuannya apoteker podcast, ngasih tahu prinsip apa namanya caranya tuh kebayang jadi nanti pas kawan-kawan yang apoteker mau masuk apoteker atau yang lagi kuliah nih apoteker mau lulus, kebayang lo nanti kalau gue masuk industri kualifikasi kayak gini. Nanti kalau teknisnya mungkin banyak banget kalau detailnya, Tekniknya detail untuk kayak dokumennya apa nanti itu kita bikin bisa dokumen protokol, bikin protokol segala macam. Itu nanti teknisnya lah kita. Mungkin nanti saya ada bintang tamu lain yang bahas juga sampai bahas protokol ini kan. boleh. Bang Nopri cuman bahas luarnya aja, ya kan? Luarnya aja, guys. Tapi teknisnya tadi sudah sempat dibahas juga tuh sama Alin, tapi teknis cara ngerjainnya gimana, Cara ngerjainnya itu contohnya ya, kayak seru apa, banget. ya kan? Nanti siapa tahu nanti kalau ada kawan-kawan lagi, gua ketemu teman lagi yang di QA, gua tanya-tanya lagi. Siapa tahu bisa berbeda dari apa yang lo terangin sama yang dia terangin. Karena kan pemahaman kan mungkin berbeda. Pengalaman mungkin beda, tapi maksud Tapi tujuannya itu kan iya, sama. secara ke tujuannya situ. sama. Di CPOB kan tujuannya gitu. Tujuannya sama. Jadi biar kita tuh nggak salah-salah beli. Ya gitulah pokoknya. Ya Persepsi tujuannya lah. utamanya buat memastikan kualitas obatnya itu ya konsisten. Ya contohnya paling gampangnya kalau kita mau ke Sukabumi, kan ada yang lewat Bogor, ada yang lewat Cianjur, tujuannya kan Sukabumi, tapi ada yang mungkin lewat Bogor dan lewat Cianjur dengan pertimbangannya masing-masing. Mungkin Sukabumi lebih macet, Cianjur lebih lancar ya kan? Sama kayak farmasi kan gitu ya. Intinya pengen produk itu bagus mutunya, cuman pada Gimana saat caranya memastikan? cuman cara memastikannya interpretasi tiap orang pasti beda-beda. Kalau Nopri neranginnya kayak gini nanti siapa tahu ada teman lagi yang mau jadi bintang tamu Apoteker Podcast, gak dibayar, mau bagi-bagi ilmu, siapa tahu beda pengalaman lagi Nop ya. Bisa. Wah terakhir Nop ini mungkin pertanyaan tinggal. Pengen apa? Nah, ini selalu ada di pertanyaan Apoteker Podcast ini. Kan sekarang apotek kan banyak kawan-kawan yang nggak tahu nih ternyata apoteker itu apa Nop ternyata. Kalau misalkan kita di apotek atau di klinik ya pakai jas gitu kan, ya dikira dokter tuh. Nah dulu lu pernah beranggap, dulu kan lu pasti ini kan apa namanya nggak tahu juga tentang apoteker. Nggak tahu juga. Nah taunya apoteker pas kapan Dok? Tanya apoteker pas mulai kuliah guys. Jadi lu dari SMA farmasi itu dulu farmasi itu bikin obat gitu. motivasi lu masuk farmasi apa waktu itu? Nggak ada motivasi guys. Motivasi guys. Jadi dulu asal masuk aja. asal masuk aja. Asal masuk aja. Kuliahnya udah daftar kemana-mana yang tujuan jurusan yang disuka nggak masuk. Orang tua menyarankan kuliah farmasi aja. Oke. Padahal gak kebayang tuh. Nggak kebayang. Farmasi itu apa? Apoteker juga gak tahu tuh. Belum tahu malah. Setelah mulai kuliah itu kan waktu pas kuliah S1 itu kebetulan kan ada apotekernya yang baru tahu ternyata dosennya kan apoteker ya ternyata apoteker itu lanjutannya dari farmasi gitu. Ya, rahasia ilahi. Tapi ada tips-tips, ada pesan-pesan nggak buat apoteker baru atau yang lagi kuliah, apoteker yang misalkan, wah ini gue mau masuk, kan mereka pasti bingung, ada yang mau masuk klinis, ada yang mau masuk industri, atau ada yang mau masuk apa gitu. Apoteker kan sekarang mulai bercabang-cabang. Nah ada pesan-pesan nggak buat lo? Kan lo udah berkecimpung di industri ya, nggak memilih sih, memang tujuannya rezekinya ada di industri kan. Ada pesan-pesan nggak? Nah ini mungkin sharing aja ya. Kalau dulu S1 itu di semester 5 ya, kita itu ada pembagian guys, penjurusan peminatan sih, klinis sama industri. Waktu dulu ngambilnya industri S1. Ya pokoknya dulu pengennya kerja di pabrik guys gitu. Nah jadi dari awal lo emang udah pengen kerja di pabrik kan? Nah setelah S1 selesai, terus apoteker, di apoteker ternyata juga ada 2 peminatan. Nah disitulah, dulu udah pernah ngambil industri nih, cobalah ngambil klinis. Nah ternyata ngambil klinis guys.
di apoteker. Oh, jadi apoteker lu peminatan klinis. malah ngambil klinis. Iya, makanya itu praktek di rumah sakit 2 bulan guys. Nyobain ilmu baru. Kemudian Berarti dapat pas dua-duanya ada. lagi ada open recruitment, coba-coba adanya banyak industri. Coba industri, ternyata rezekinya di industri. Oke. Jadi kalau misalnya lu lagi bingung Bingung apa, gimana? jalanin aja apa yang lu mau deh. Nanti kerjaan ngikutin aja. Rezeki ngikutin aja. Jalan orang tiap orang beda-beda. Kita sempat bahas tadi malam tuh. Makanya kan kayak tadi S1-nya industri, apotekernya klinis, kerjanya di industri lagi. Iya ya. Tapi kan setidaknya lu punya pengalaman lain bahwa di klinis itu oh ternyata kayak gini, nanti lu nemuin diri lu sendiri, lu nyaman di mana. Mungkin kayak Ade dulu dari dulu klinis. Klinis. Sekarang di industri. Sekarang di industri ya. Nggak ada yang tahu. Ada yang tahu. Iya benar. Saya dulu nggak kepikiran masuk industri. Karena dulu S1 farmasi saya, nilai kromatografi saya itu saya dendam sekali sama industri. Saya tidak akan masuk industri. Ternyata pas dijalanin benar dong ya. Rezekinya di industri. Itu makanya kalau lagi proses belajar jangan pikirin kerjanya gimana guys. Tapi Pikirin fokus belajar aja, Fokus belajar belajar. apa aja yang lu suka, yang lu mau, enjoy. Nanti kerja ya lu sama aja dari awal lagi belajar. Nanti lu menguasai suatu keahlian, nah nanti di situ baru bisa kita disebut profesional. Menguasai suatu ahli di bidang tertentu. Ditekuni guys, walaupun itu susah. Pengalaman ya. Ya buat kawan-kawan yang bingung kali ya, mungkin tips dari Nopri bisa bermanfaat. Siapa tahu bisa memberikan gambaran. Jadi nggak usah dipikirin, bang gua nggak suka di industri ya, nggak usah bilang bang gua nggak suka di klinis makanya gua ngambil industri, atau bang gua nggak suka dua-duanya. Ya harus suka. Ya, udah menyemplung di farmasi harus suka, nggak boleh. Ya minimal tetap ada keinginan lah, mau mengamalkan ilmu. Di video sebelumnya tuh ada loh, dia berusaha membuat produk itu sesuai dengan sebaik-baiknya, karena yang pakai kan anggapannya keluarga kita yang pakai. Bisa jadikan nanti keluarga sendiri yang pakai produk kita. Keluarga ada yang sakit tiba-tiba kritis nih, lu nemuin obat lu sendiri, sedangkan lu tahu itu bikinnya nggak bener kan. Jadi ya jadi nggak ini loh ya. Masa keluarga mau dikasih obat yang nggak benar ya kan. Gitu. Makasih Nopri udah bisa sharing di Apoteker Podcast kali ini. Buat kawan-kawan yang merasa videonya bermanfaat, boleh di share, atau misalkan merasa oh ini bintang tamunya nanti bahas apa lagi bang apotekernya, bisa dong di saran-saran dong di kolom komentar, atau nanti tanya ke Nopri, nanti cantumin IG-nya boleh dong. Boleh ya, nanti DM aja nggak apa-apa dong, DM ya. Aduh, boleh lah. Boleh lah ya, DM aja bang. Buat sharing-sharing ilmu. Bang, gua mau masuk QA nih, validasi kerjanya ngapain? Bang, bisa sharing-sharing nggak bang gitu, lebih lanjut. Nah boleh tuh. Nanti saya cantumkan link deskripsi IG-nya di bawah. Oke kawan-kawan, terima kasih sudah menonton. Semoga kawan-kawan baik-baik saja di tengah pandemi ini. Sampai ketemu di video Apoteker Podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.